2024 kita tahu 3 hari lagi atau tepatnya di 3 Desember 2024 itu merupakan kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Dan berkaitan dengan hal tersebut pendengar, sore hari ini saya akan mengajak Anda di Musik Indonesia berbincang-bincang dengan topiknya Bersama Berkarya Menuju Kemandirian dan Kesetaraan. Untuk itu pendengar, sudah hadir di studio Prosatereri Madun pada sore hari ini ada Ibu Putri Kartikaningsih MPD, Guru Pengajar. Selamat sore Bu Putri. Selamat sore Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah sangat luar biasa. Ngajar di mana ini kalau boleh tahu? Saya mengajar di SLB Dharma Wanita Kebonsari Madun. SLB Dharma Wanita Kebonsari Madun. Sejak kapan ngajarnya Bu Putri? Sejak tahun 2020. 2020 ya, ini udah masuk tahun keempat, nanti ke 2025 berarti 5 tahun ya Bu Putri ya. Selain Bu Putri Kartikaningsih dari SLB Kebonsari Madun pendengar, juga hadir tamu yang istimewa buat saya, luar biasa sekali hebat, ada Radit Ibrahim Tulhilmi, PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan pendengaran. Mungkin Bu Putri nanti bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan ke Radit gitu ya. Oke, selamat sore Radit, apa kabar? Bukan. Kabarmu hari ini bagaimana? Lagi baik Bapak? Baik ya Radit ya. Radit umur berapa Radit? Umurmu berapa? 15. Oke. Senang sekali saya bisa kenal sama Radit ini ya. Ini sempat viral juga loh pendengar beberapa waktu yang lalu, jual donat sama adiknya ya, Bu Putri ya, di alun-alun Kota Madun. Oke, Bu Putri. Kalau bicara soal Radit dan teman-teman yang mengalami hambatan, kalau untuk panggilannya Baim ya, sorry bukan Radit ya, Baim ya. Radit Ibrahim Tulhilmi. Ini kalau boleh dikatakan apa sih kelebihannya si Baim ini? Baik, terima kasih Bapak. Ya. Jadi walaupun ini Baim ini anak hebat sekali. Betul, Bapak. Sangat luar biasa. Luar biasa, istimewa. Tuhan tuh memberikan hambatan pasti ada kelebihannya juga. Iya. Di sisi ini peserta didik saya anak hebat ini dengan hambatan pendengaran, peserta didiknya punya kemampuan untuk kinestetiknya Bapak. Jadi punya prestasi di bidang olahraga. Jadi olahraganya sepak bola ini Bapak. Begitu ya. Prestasinya keren banget nih, segahan. Gitu ya. Oke, saya ke Radit. Radit suka bola sejak kapan? Suka bola kapan? Baik. Ya, main kapan? Baik. Ya, tahun berapa? Ya, tahun 2000 berapa? 20. 2022 gitu ya. Sudah suka main bola dan ikut ini juga persatuan sepak bola gitu kayak SSB gitu ya. Lampor di Kecamatan Dolopo itu. Gitu ya. Nah, Radit kalau main bola posisinya sebagai apa? Baim. Saya panggilannya Radit. Baim kalau main bola posisinya di mana? Kiper, back atau striker? Seperti apa? Kamu main bola di mana? Di tempat gawang itu atau di depan? Baik. Di tengah. Jadi sniper ya Pak ya? Di striker. Iya, striker. Striker itu di depan Pak, yang nyerang gitu ya. Oke. Pengalamannya Radit kalau main bola nggak takut patah tulang gitu, Baim, sorry. Kamu takut kaki patah nggak? Enggak. Kuat ya Baim ya? Wah, Baim 15 tahun jago main bola. Bu Kartika Putri ya. Putri Kartikaningsih ya. Iya. Putri Kartikaningsih. Pegang Baim ini sejak umur berapa? Saya ini sudah tahun kedua saya dengan Baim. Memang kebetulan waktu itu Baim ini masuk sekolahnya agak terlambat Bapak. Jadi sudah di usia remaja baru masuk ke sekolah. Oke, selain gangguan pendengaran, si Baim ini hambatannya lain mungkin ada yang dijumpai di dalam diri Radit, di dalam diri Baim. Baik.
Mohon maaf nih, ini untuk hambatannya Mbak ini selain dengan hambatan pendengaran, sebenarnya masih ada sisa sih Pak. Yang sebelah kiri Masih tuh sih sebenarnya masih ya. sisa gitu, cuman nggak begitu banyak. Dan sebelah kanannya itu total, jadi tidak ada. Di sisi lain dia ada slow learner-nya juga. Jadi kayak pembelajaran, membaca itu ada kendala. Tapi untuk berhitungnya ini cukup bagus. Seperti itu ya. Oke. Ketika membersamai Mbak Im ini selama 2 tahun terakhir ini, apa sih yang diajarkan ke Mbak Im dan teman-temannya? Kalau di kelas saya itu saya sangat menekankan untuk ke karakter anak Bapak. Kayak tata tertib, patuh dengan Bapak Ibu guru, lalu menghormati teman, saling menjaga dengan teman, tidak bertengkar. Jadi selain di bidang akademik, saya juga fokus untuk ke karakternya peserta didik saya untuk kelas saya ini. Jadi saya mengajarkan kayak sopan santun, bagaimana dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, berperilaku seperti apa. Dan itu tentu saja hambatannya berbeda-beda dong. Tentunya berbeda-beda Bapak, kebetulan di kelas saya beda-beda. Jadi kelas saya itu saya ada 6, satu kelas tuh 6 peserta didik. Jadi 5 dengan hambatan pendengaran, 1 dengan kesulitan belajar. Nah, dari kelima ini kelasnya itu juga berbeda Bapak. Jadi ada yang masih kelas 1, kelas 3, kelas 4, dan ini kelas 5. Dan memang peserta didik hamba berkebutuhan khusus itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi ada yang gaya belajarnya nih beda, yang sukanya kinestetik, ada yang sukanya visual, ada yang audio. Jadi kita harus bisa memfasilitasi mereka nih. Jadi harus sesuai dengan kemampuan dan hambatannya masing-masing peserta didik. Seperti itu ya. Jadi kita harapkan ketika mereka dewasa nanti, mereka bisa setara, bisa mandiri dengan bekal yang kita berikan dari sekarang gitu ya Bu Putri ya. Tentunya bermanfaat ya Pak. Betul, bermanfaat. Oke. Emang anak-anak seperti Mbak Im dan teman-temannya ini pernah bertengkar di sekolah? Tentunya Bapak, bukan problem di sekolah reguler ya, di sekolah khusus pun itu mereka juga ada namanya bertengkar, mereka yang ece-ecean itu juga gitu ya. ada gitu ya. Iya, jadi nggak hanya di sekolah reguler, tapi sekolah khusus pun juga ada. Ternyata ada juga ya di sekolah khusus untuk teman-temannya Mbak Im. Mbak Im kalau di sekolah pernah nggak bertengkar sama temannya? Teman? Ya. Pernah. Pernah. Kenapa Mbak Im? Kenapa? Bertengkar kenapa? Debat. Ya. Debat. Debat. Jadi saling mempertahankan pendapatnya ya, gitu ya. Berdebat tentang apa, Radit? Mbak Im, sorry. Bertengkar kenapa? Ngomong. Laluan kenapa? Apanya? Nggak, bertengkarnya karena apa? Paling sering itu kayak pendapatan gitu Pak, kayak misalnya ini tuh hal yang nggak baik, ini nggak yang baik loh gitu, temannya tuh masih ngeyel. Gitu ya. Terus kayak misalnya naruh barang gitu kan, kalau di kelas saya itu kan setelah pakai barang itu dikembalikan gitu ya. Nah si BEM itu kan berusaha untuk ini kelas tuh harus rapi gitu, harus dikembalikan ke tempat. Nah yang kecil-kecil biasanya kan agak sembrono, jadinya dia tuh kayak ya mungkin dia kayak kakak gitu ya, kakak buat temen-temennya gitu, kayak kamu tuh dikembalikan ke sana kayak gitu juga. Jadi pengennya ke hal-hal yang positif sebenarnya ya, seperti itu. menegakkan hal positif, karena seperti dikatakan Bu Putri tadi ya, di kelas itu ada yang kelas 1, 3, 4 gitu ya, jadi macam-macam ya. Oke. Memperlakukan merekanya seperti apa Bu Putri? Kalau saya memperlakukannya sama Pak. Jadi tidak ada diskriminasi. Jadi tapi yang saya lakukan adalah menyesuaikan dengan mentalnya anak-anak, dengan penerimaannya anak-anak. Ada yang tahes banget, sehat banget nih kalau misalnya dikasih omongan dengan yang cara bahasa saya yang lebih mungkin kayak kamu gini kayak gitu tuh harusnya tuh dikembalikan gitu. Ada yang bisa nerima, ada yang tidak. Karena memang pada dasarnya karakternya anak dengan hambatan pendengaran itu lebih sensitif, lebih emosional. Lebih begitu ya? Iya. Kena nada tinggi dikit mereka langsung ngegas juga. Iya, padahal mereka kan tidak mendengar ya, cuman mereka melihat secara visual. Oh gitu. Iya, jadi kayak misal kita ekspresif gitu ya, gimana, mereka tuh juga merasa sebenarnya. Gitu ya. Ya mereka
murid-murid saya di kelas tuh mereka sangat memahami ketika Bu Putri kalau sudah serius gitu, udah mereka langsung kayak nggak mau cari masalah gitu kan. Cari aman gitu Cari ya. aman. Jadi kalau mereka juga paham, oh berarti ini aku ada yang salah gitu. Jadi aku harus gimana ya? Udah diem aja deh gitu. Teman-teman tuh mereka udah paham dengan itu semuanya. Mbak Im, ketika diajar Bu Putri, pernah nggak dimarahin Bu Putri, Mbak Im? Marahin Mbak Im? Ya, pernah. Kenapa? Mbak Im salah pasti salah pasti ya. Kenapa Mbak Im? Bu Putri marah ke Mbak Im kenapa? Biasanya suka ngomong ngomong bohong loh Pak. Gitu ya. Bohong. Suka bohong gitu ya. Bu Putri taunya Mbak Im bohong gimana? Karena saya melihat. Gitu. Jadi tuh saya sering di kelasnya Bapak. Jadi waktu istirahat gitu. Karena kalau saya di depan tuh anak-anak sering Bu Putri gitu, laporan gitu kan. Nah, daripada saya salah persepsi juga kayak kata ini, nah saya tuh di kelas jadi saya melihat nggak usah bohong. Bu Putri tahu kamu tadi apa. Kadang-kadang anak-anak itu kan sensitif itu tadi sih Pak, dikiranya cuma ngobrol biasa tapi buat mereka tuh kayak kamu ngomongnya jelek, ngomong kotor gitu. Padahal tuh enggak. Kan mereka rata-rata hambatan di pendengaran ya. Iya. Nah, ketika mereka komunikasi begitu, pernah nggak sih atau sesering apa sih mengalami kendala miskomunikasi? Maksudnya Mbak Im begini, maksudnya kita begitu gitu. Maksudnya teman-temannya Mbak Im maksudnya. Oke, kalau seringnya kita salah paham gitu ya, sering sekali. Tapi karena kita sudah cukup lama bersama, jadi kelas ini kan tidak berpindah-pindah ya Bapak. Nah dari situ tuh anak-anak tuh bisa tahu, oh ternyata itu enggak. Dan saya tuh berusaha untuk menjelaskan, enggak, dia enggak ngomong jelek kok, dia ngomongnya tuh gini, saya jelaskan. Biasanya tuh anak-anak dikira ngomong kotor gitu ya Pak. Enggak kok, Bu Putri tahu, dengar Bu Putri dia ngomongnya Bu Putri, kalau enggak bilang ambil barang apa gitu. Jadi saya makanya sering banget saya di samping anak-anak untuk kadang-kadang miskom itu saya meluruskan. Seperti itu. Karena mereka sama-sama mengalami hambatan pendengaran ya, nggak ngomongin dikira ngomongin gitu ya. Itu sensitifnya di situ. Sensitifnya di situ ya. Oke. Balik lagi ke Mbak Im. Mbak Im suka bola sejak 2022 ya. Nah, itu latihannya berapa kali seminggu, Mbak Im? Kamu suka main bola tahun 2022. Nah, tadi latihannya. Kamu mainnya di latihan di lapangan itu berapa kali seminggu? 1 minggu berapa kali? 3. Ya. Oh, oke. Jadi kamu latihan main bola sebelum lomba 3 kali. Gitu ya. 3 kali seminggu ya. Nggak capek Mbak Im? 3 kali itu dari jam berapa sampai jam berapa Mbak Im? Capek? Enggak, masa? Nggak capek. Terus dari jam berapa sampai jam berapa latihannya? Mainnya bola jam berapa? Jam 3 sampai jam berapa? 5. Sampai jam 5. 2 jam ya latihan. Itu latihannya di mana Mbak Im? Kamu mainnya bola di mana itu? Wah. Di namanya lapangan apa? Iya. Enggak. Rumah. Ya. Di rumah. Dekat rumah gitu ya. Jadi latihannya itu di lapangan Beran Pak, di Kecamatan Dolopo itu. Di Beran Kecamatan Dolopo ya. Iya. Dan itu teman-temannya Mbak Im di timnya bola itu semuanya, saya ke Mbak Putri aja deh, ke Mbak Putri ya. Teman-temannya di tim bola itu semuanya sama dengan Randi, Mbak Im atau ada yang tipikal? Oke. Temenmu main bola sama tuli nggak? Bisa ngomong. Jadi nggak tuli. Ngomong bisa. Bisa. Oke. Terus kalau komunikasi minta umpan bola, mau nerima bola gimana Mbak Im komunikasinya dengan teman-teman mereka? Kalau main bola gimana? Kan temen nggak dengar. Terus kayak kamu buat nerima bola gimana? Ada apa? Bolanya. Mereka tahu kamu harus nerima bola. Iya. Jadi teman-temannya sudah pakai insting gitu ya kali ya. Jadi udah cukup lama kan latihannya Mbak. Jadi mereka sudah tahu untuk berikan umpan bola.
Oke. Silakan pendengar di 0351459198. Ada yang ingin bergabung dengan obrolan kami. Kali ini ada Bu Putri Kartika Ningsih, MPD, dan juga Radit Ibrahim Tulhilmi, PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan pendengaran. Anda juga bisa telepon di 0351459198 atau bisa kirim WhatsApp ke 0811366997. Juga bisa lewat channel YouTube-nya RRI Madiun di channel RRI Madiun. Kita akan kembali, Bu Putri, Radit, setelah yang satu ini. Ya, seperti su. Ini ngomong kok. Sayap kiri kamu. Oh,
foto, 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 foto. Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa channel YouTube RRI Madiun, masih bersama Bu Putri Kartikaningsih, MPD, guru pengajar di SLB Dharma Wanita Kebonsari ya, Bu Putri ya. Iya, Bapak. Oke, juga ada Radit Ibrahim Tulhilmi yang biasa dipanggil Baim. Ini peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan pendengaran. Seperti kita bahas di awal tadi pendengar bahwa Baim ini sekalipun berkebutuhan khusus, tapi jangan tanya kalau udah main bola ya. Prestasinya apa nih Bu Putri? Baik. Kalau izin kayaknya agak banyak. Iya, boleh. Jadi waktu di awal tuh sudah ikut turnamen cukup banyak Pak. Waktu yang paling dekat ini aja dapat juara 2 pas Suratin U15 tingkat Kabupaten Madiun tahun 2024. 8 besar Gontor Cup Ponorogo. Suratin U15 di Kabupaten Madiun juara ya, juara 2. Juara 2 ya. Timnya. Lalu 8 besar di Gontor Cup Ponorogo, lalu 4 besar Kades Cup Pajaran U15 di Saradan, Kabupaten Madiun. Lalu tanggal 8 Desember 2024 sampai 2 Februari 2025 akan mengikuti Piala Suratin U15 tingkat kabupaten juga. Gitu. Itu prestasi di waktu tahun ini 2024 dan tahun depan. Luar biasa sekali. Baim, kan nanti 8 Desember sampai Februari ya? Iya. Ikut Piala Suratin lagi. Persiapannya seperti apa, Baim? Tanggal 8 Desember nanti main bola di Suratin. Kamu latihan apa aja? Persiapannya apa? Kamu main buat lomba apa saja? Lomba tanggal 8 bulan 12 Desember. Lalu kamu latihannya buat lomba sudah berapa banyak latihan main bola? Ya. Sudah latihan? Ya. Oke, gitu ya. Itu 8 Desember sampai 20 Februari. 2 Februari ya. Itu di mana? Di Kabupaten Madiun? Iya, nanti kayaknya per kabupaten gitu. Per kabupaten. Enggak, maksudnya venue-nya di mana? Di Kabupaten Madiun. Di Kabupaten Madiunnya. Se-Kabupaten Madiunnya. Sebenarnya akan ditandingkan gitu Pak biasanya. Ditandingkan. Seleksi. Oh gitu ya. Oke. Kan tadi Suratin Cup di juara 2 tadi tahun berapa tadi? Tahun 2024 ini. Kok ada Piala Suratin lagi ya? Iya. Ada lagi nanti di tahun 2025 kan. Oh, untuk 2025 ya. Di finalnya di 2025. Oke. Baim, kalau suka bola berarti sering nonton bola di TV. Kamu kan sering lomba bola, berarti kamu suka lihat bola? Ya. Iya, suka. Kemarin pas pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi lihat, Baim? Waktu main Indonesia dan Arab melihat? Iya, suka lihat. Waktu tahu Indonesia menang, perasaan Baim gimana? Kamu tahu Indonesia menang juara 1. Kamu tahumu gimana? Lomba. Iya, lomba. Ya. Lihat, itu waktu bolanya bisa masuk ke gawang. Enggak, maksud saya gini, ketika Indonesia menang lawan Arab, berarti kan dia pecinta bola nih, harusnya seneng. Perasaannya Baim gimana ketika Indonesia menang lawan Arab Saudi? Perasaanmu lihat Indonesia juara 1 gimana? Menang lawan Arab. Iya, juara 1. Perasaanmu gimana? Iya apa? Senang. Ada nggak Baim pemain idolanya Baim di timnas Indonesia? Pemain
bola yang kamu suka siapa namanya? Baim. Pemain Indonesia yang kamu suka siapa? Idola. Idola. Nama siapa? Siapa? Ah. Namanya. Yang R itu biasanya R Rizky ya, Pak? Rizky Ridho. Bukan. Bukan. Namanya siapa? Nama. Iya, yang main bola. Ya. Siapa namanya? Pemainnya, iya, siapa? Siapa? Bisa tuh kayak RR gitu. Saya juga nggak begitu. Soalnya di tim bola Indonesia ada Rizky Ridho ada. Oh, ada. Ada. Kamu suka Rizky Ridho? Suka. Tahu kamu. Oh iya, jadi bener ya, Pak. Rizky Ridho, bukan penyanyi. Bukan penyanyi dangdut itu ya? Bukan. Apa main bola. Ya biasanya cerita ke saya, Putri Indonesia juara 1, tapi kamu suka siapa gitu kan? Cuma gini aja gitu saya tuh. Gitu. Oh iya gitu. Tapi kalau untuk nulis begini, tadi Bu Putri bilang ketika berhitung dia jago. Tapi untuk baca tulis dia lemah juga gitu ya, Bu Putri ya. Hambatan di situ. Kesulitannya di situ. Gitu ya. Nah, ketika ada hambatan komunikasi, menulis pun juga ada hambatan. Iya. Terus bagaimana jalan keluarnya ketika supaya terjadi pembicaraan saling dimengerti dengan literaturnya? Ya, kalau dari saya tuh lebih ke pendekatan. Jadi saya lihat dia cerita apa dulu, saya ikutin alur ceritanya. Awalnya tuh menceritakan tentang bola. Nanti saya ikutin pelan-pelan. Nah, dari situ nanti saya bisa ikutin pelan-pelan, mengkomunikasikan. Nanti dia akan responsif sendiri. Jadi yang penting kita kasih ekspresif, oh iya gitu, oh iya. Nah, dari situ dia akan semakin bercerita. Jadi dari situ nanti saya lambat-lambat bisa memahami maksudnya apa, arah komunikasinya kemana. Secara 2 tahun sudah membersamai Mbak Im ya dan teman-temannya di SLB dan Wanita Kebangsaria. Kali ini sekali lagi pendengar yang ingin bergabung silakan di 0351459198 atau bisa kirim WhatsApp ke 0811366997. Juga bisa lewat channel YouTube RRI Madiun, Anda bisa sampaikan lewat pesannya ya. Kali ini ada yang ngasih gula aren, semangat berkarya pasti akan ada hasilnya. Kemudian dari Novenda Satria, semangat. Dari Maria Dorita, wah keren sekali Ibrahim. Semangat dan sukses selalu ya. Untuk Ibu Guru juga semangat selalu untuk mencerdaskan adik-adik peserta didik. Kemudian dari Rizky 1972, tetap semangat berkarya, semangat anak-anak hebat. Kegiatan Ibrahim selain sekolah apa aja nih? Mbak Im, selain sekolah ngapain aja kalau di rumah? Kamu selain belajar sama Bu Putri, ngapain di rumah? Belajar di rumah. Lalu kamu kenapa lagi? Buat main? Main apa? Main? Bola. Main bola tentunya. Terus kemarin jualan apa? Jualan donat, iya, masih jualan donat juga. Nah, Mbak Im ketika jualan donat itu yang nyuruh siapa, Mbak Im? Kamu jualan donat, yang bilang kamu berjualan siapa? Iya, donat. Ya, kamu jualan sendiri karena kamu mau. Karena kemauannya sendiri. Donatnya yang bikin ibu atau gimana, Mbak Im? Donatnya yang buat siapa? Yang masak donat? Iya, yang masak donat siapa? Ibu atau kamu beli juga? Ibu. Ibu. Ibu yang beli, ibu yang masak, jadi Mbak Im yang jualin gitu ya, Mbak Im ya? Ibu yang masak donat, kamu yang ngejualin. Iya. Mbak Im nggak malu begitu, Im? Malu gak jualan donat? Enggak ya, Mbak Im ya semangat ya. Ini membantu orang tua. Membantunya orang tua ya berarti dalam bentuk begitu ya, Mbak Im ya. Ibunya ada usaha jual donat, Mbak Im yang ngejualin begitu, Mbak Im. Sama adiknya ya, Bu Putri ya. Iya.
Berarti itu sempat viral ya. Oke. Mbak Im, selain bola, suka apa lagi nih? Kamu suka bola. Yang lainnya suka apa? Oke. Apa? Oke. Bola, lalu apa lagi yang lainnya? Cuma itu aja satu. Suka bola. Satu. Tapi di sekolah itu sering Mbak, jadi Mbak ini ikut badminton juga. Pokoknya di bidang keolahragaan Mbak Im ini sangat suka sekali. Lari di sekolah juga pernah sempat. Aktivitas fisik gitu ya? Ya, fisik itu suka sekali. Jadi sering ikut perlombaan juga di badminton. Kemarin di cabang dinas Kabupaten Madiun, wilayah Madiun dan Langi itu juara 3. Oh, seperti itu ya, Mbak. Banyak sekali Mbak Im ya. Ajarin dong saya, ajarin main badminton. Kamu ikut lombanya banyak, Bapak minta kamu buat ajarin Bapak. Mau. Bisa ikut saya ya, Mbak Im ya. Bisa ajarin Bapak. Begitu ya, oke. Jadi beberapa sudah ada yang masuk nih ya. Semangat berkarya dan sukses selalu Mbak Im. Disabilitas tidak menghalangi untuk terus berkarya dan berprestasi. Semangat juga untuk Bu Putri yang selalu memberikan ilmu kepada anak, dari Alfiana Novitasari. Kemudian dari Erlangga Randy, salut sama guru-guru SLB yang selalu semangat mendidik putra-putri bangsa. Terima kasih buat Erlangga Randy. Ya pendengar, sekali lagi Anda yang ingin bergabung, tadi line telepon sudah kita buka dari tadi di 0351459198 atau line WhatsApp-nya di 0811366997. Juga di channel YouTube RRI Madiun Anda bisa tinggalkan pesan. Mbak Im, ketika nanti udah gede, pernah punya nggak cita-cita jadi pemain bola nasional gitu? Kalau sudah besar, ini jadi pemain bola Indonesia. Iya, Bapak. Luar biasa. Mudah-mudahan mantap Mbak Im ya. Saya tunggu kiprahnya di Timnas Indonesia. Ya siapa tahu ya. Kita juga hanya berharap dan berdoa, juga berusaha supaya ada pemain dari Madiun, mungkin Mbak Im ini bakalnya ya. Oke, dari Dian Indah Vidianingsih, semangat Mbak Im dan Bu Putri wujudkan PDBK mandiri tanpa diskriminasi. Nah, kalau di timnya ini teman-temannya kan pada tipikal nih Mbak Bu Putri. Pernah nggak sih Mbak Im ini mendapatkan diskriminasi? Kamu pernah teman-temanmu buat kamu malu, berantem sama kamu? Tidak pernah sih, nggak pernah diskriminasi. Jadi setara ya, mereka anggapnya karena Mbak Im sekalipun istimewa seperti ini, tapi karena skillnya juga dibutuhkan di tim, jadi sama-sama saling menghargai. Seperti yang ditekankan Bu Putri di kelas tadi ya, bagaimana menghargai, sopan santun, tidak menyakiti sesamanya, seperti itu ya Bu Putri ya. Dan mohon maaf Bapak, tadi saya mengkomunikasikan bahasa diskriminasi kan cukup abstrak nih, jadi saya mencontohkan kayak di sehari-hari, contoh diskriminasi seperti apa. Seperti langsung. Ya, karena bahasa abstrak itu sulit untuk dipahami. Gitu. Apa itu diskriminasi mereka nggak tahu ya. Apa kamu mending kasih contoh aja. Langsung realnya bikin malu, diajak seperti itu ya. Oke. Bu Putri ketika berhadapan dengan Mbak Im dan teman-temannya begitu, suka dukanya apa sih Bu Putri? Suka dukanya banyak banget Pak. Jadi ini saya kalau flashback dulu waktu pertama saya jadi kenapa saya akhirnya ambil nih pendidikan luar biasa. Ketika saya kuliah di speech therapy, di mata kuliah itu saya ngajar di SLB YPTB Kota Malang waktu observasi di sana, dan saya mengajarkan membaca itu seperti apa buat mereka. Dengan mereka kan tidak ada pendengaran, tidak ada sisa pendengaran sama sekali. Tapi ketika diajarkan, mereka langsung kayak bisa dan melafalkan dengan baik gitu. Itu rasanya kayak, Masya Allah, ternyata ini senang banget ya gitu. Ternyata sebermanfaat itu. Hal yang kecil ternyata ini sangat indah banget ya, gitu. Lebih ke situ. Dan itu tidak terbayar dengan nominal berapapun gitu ya, Bu Putri ya, nilainya ya. Manusia yang bermanfaat ini kali ya gitu. Oke, kalau Mbak Im di sekolah pernah nggak bertengkar dengan teman-teman tadi? Pernah ya, debat aja. Tapi kalau sampai bertengkar nggak pernah ya?
sampai pukul-pukulan tidak pernah. Kalau teman-teman yang lain pernah nggak anak-anak seperti ini sampai bertengkar? Kalau di SLB itu ada anak autis ya dengan hambatan autis itu, mereka kadang-kadang tidak sadar kan, jadi kayak mukul sampai ngejiwit temennya kayak gitu, mereka nggak bisa dikontrol, misal lempar barang sampai berdarah kayak gitu, mereka kan nggak bisa dikontrol, jadi sangat sering sekali. Itu bukan perilaku yang dikatakan bertengkar. Karena memang di luar kontrol gitu ya. Oke. Karena emosi juga kan gitu ya. Oke. Mbak Im, gimana perasaannya di sore hari ini bisa share dengan saya, dengan Bu Putri di Pro 1 Radio Madiun? Hari ini di sini ngomong sama Putri, sama Bapak, senang nggak? Senang? Enggak. Kamu ngomong di sini sama Bu Putri, sama Bapak di sini, kamu senang atau tidak? Bagus apa enggak? Bagus, senang ya. Bapak seneng loh ketemu Mbak Im. Kan nomor WA-nya ya. Bisa kan WA kan? Bisa. Paling sering video call nanti. Gitu ya. Oke. Mbak Im cita-citanya selain jadi pemain bola, mungkin jadi apa? Kamu kalau sudah besar ingin jadi apa? Selain main bola. Bola saja, itu satu saja. Pengennya jadi bola, Pak, pemain pokoknya bola. Main bola, mati hidup di bola. Gitu ya. Kalau pemain bola favoritnya tadi Rizky Ridho ya. Oke. Bu Putri kalau mau bersamai Mbak Im itu dari pagi jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7:30 sampai jam 11. 11 saja. Mereka udah pulang ya. Dan di 3 jam itu tentu saja banyak cerita, banyak kenangan bersama Mbak Im dan teman-temannya. Apa aja itu? Banyak, Pak. Setiap hari itu kadang hari ini ada cerita apa ya. Jadi setiap hari itu mesti ada dramanya. Entah yang ini marah, nggak mau belajar, terus yang satunya nanti yang jiwitin temennya sampai menangis, terus kadang-kadang ada yang sampai merusak, misalnya nih anak-anak kan nggak ada kontrolnya juga ya, kadang dia cuma megang kayak gagang pintu itu dipegang patah, yang gitu pasti tiap hari ada drama. Gitu. Oke. Mbak Im cita-cita jadi pemain Persija Pak. Dari Ralinski Ramadan. Sebentar, siapa ini? Banyak sekali. Semangat berkarya dalam sukses selalu buat Mbak Im. Disabilitas tidak menghalangi untuk terus berkarya dan berprestasi. Semangat juga untuk Bu Putri yang selalu memberikan ilmu kepada anak. Dari Dian Indah Vidianingsih, semangat Mbak Im dan Bu Putri wujudkan PDBK mandiri tanpa diskriminasi. Kemudian tadi udah ya. Dari Mas Mara Putri Sahara, sangat menginspirasi bahwa hambatan bukan halangan untuk berprestasi. Dari Ralinski Ramadan, Kak saya itu Mbak Im cita-cita jadi pemain Persija Pak, gitu ya. Kemudian dari Milina, semangat tak kenal hambatan, mari bersama berkarya kita bentuk masa depan menuju kemandirian. Semangat terus Mbak Im dan Bu Putri, gitu ya. Oke, kalau Mbak Im kebetulan punya apa ya? Punya kelebihan juga di balik ke hambatannya tadi ya. Nah, ada nggak Bu Putri mencari kelebihan PDBK ini? Ini PDBK-nya di mana ya? Kelebihannya di mana? Itu pernah nggak? Kalau di pendidikan khusus kita tuh ada namanya asesmen ya Pak. Jadi kita perlu mengetahui dulu. Dan waktu asesmen itu nggak hanya sekali 2 kali. Kita harus melihat secara berkala, kita harus berkelanjutan. Jadi kadang-kadang ternyata waktu asesmen yang pertama, dia cenderungnya di sini nih. Gitu. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya, di bulan selanjutnya, ternyata ini lebih baru bagus lagi gitu ya. Nah nanti di situ kalau kita sudah sering, makanya kita harus mengamati terus-menerus ya. Jadi harus paling sering untuk dicek. Nanti dari situ kita tahu, ternyata kita harus memfasilitasinya secara lebih intens di sini, di bidang apa, olahraga, di kesenian, kalau enggak di akademiknya. Apa vokasional juga. Kita perlu
memilihkan, oh ini cenderungnya di sini. Dan itu kita bisa tahu kalau misalnya mereka sudah di lapangan. Oh ternyata dia suka, oh ternyata dia karyanya bagus, dia lebih semangat di sini. Di situ kita bisa memilihkan juga. Nah kalau misalnya anak-anak seperti Mbak Im ini passionnya atau minatnya di bidang kesenian, mereka kan nggak bisa dengar. Terus bagaimana kalau untuk seni gerak atau seni tari gitu gimana? Baik. Kalau di seni tari itu kita ada PKBBI, jadi kita mengenalkan irama juga, ketukan itu juga. Nah, kalau waktu menari kita hitungan, jadi mereka diajarkan misalnya 8 kali berapa, kayak gitu. Nanti sering, harus berlatih secara sering, karena kita kemarin juga ada bapak menari, anak-anak tunarungu semuanya, itu dia dilatih di tari Nusantara dan alhamdulillah bisa. Dan dari situ minatnya tuh semakin tumbuh dan mereka semakin percaya diri. Oh ternyata aku bisa loh membawakan tarian. Oh ternyata aku bisa menari juga. Jadi di situ bisa menumbuhkan motivasi buat mereka dan kepercayaan diri mereka juga. Jadi itu ya yang diajarkan di SLB Dharma Wanita Kebonsari ya? Iya, dari hal yang sederhana itu bermanfaat dan bermakna buat mereka. Setidaknya bekal buat mereka ketika nanti terjun di masyarakat gitu ya, Bu Putri ya. Oke. Harapannya di momen Hari Disabilitas Internasional besok tanggal 3 nih, apa nih Bu Putri? Harapannya seluruh peserta didik ini mampu berkarya, mampu berprestasi, mampu menjadi diri mereka sendiri, dan tentunya untuk seluruh pendidik pendidikan khusus ini mampu memberikan layanan pendidikan yang bermakna bagi peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Gitu ya. Kalau Mbak Im merasa malu nggak dengan diri Mbak Im? Mbak Im malu dengan Mbak Im sekarang. Kamu malu? Enggak malu. Walaupun kamu tuli, malu nggak? Tidak ya. Semangat ya Mbak Im ya. Semangat ya. Oke, semangat. Ya pendengar, tadi ada beberapa yang Yomang kakak saya itu Pak maksudnya dari Ralinski Ramadan, Mas Baim juga ikut silat setiap hari. Oh ikut silat juga? Iya. Oh Baim suka silat, pokoknya yang olahraga gitu ya? Ya. Suka. Biasanya IPSI tampil juga waktu perayaan, misalnya ada kegiatan tampil IPSI. Gitu ya. Oke. Baim semangat ya Baim ya. Mudah-mudahan cita-cita Baim jadi pemain timnas Indonesia bisa kewujud. Kamu pemain timnas Indonesia semoga kewujud. Oke, terima kasih Mbak Im. Satu lagi sebelum saya tutup, ada yang bergabung Bu Putri dari Yomang Sahara. Jangan pernah menyerah Mbak Im, karena setiap kata yang kamu baca, setiap ilmu yang kamu pelajari adalah tabungan untuk masa depanmu. Ini disampaikan. Apa yang kamu belajar hari ini itu akan memberikan manfaat buat kamu di ke depan. Supaya semangat belajar. Semangat Mbak Im ya, Bu Putri terima kasih. Harapannya mudah-mudahan semua PDBK punya prestasi, punya karya supaya menuju kemandirian dan kesetaraan bahwa kita semuanya sama, tidak ada perbedaan. Mereka meskipun mereka istimewa, tapi mereka juga punya sesuatu yang bisa dibanggakan dari diri mereka. Terima kasih Bu Putri, Mbak Im terima kasih, semangat ya nak ya. Semangat berkarya, semoga sukses ke depannya, bisa membawa harum keluarga, bangsa, dan negara. Saya Adi Rasadi, mengakhiri Musik Indonesia sore hari ini. Selamat sore, pendengar. Itu nih Pak. Bisa.